Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and I would Halo like semuanya, to talk Pascal about Lotas di sini dari Neutrality Studies. Iran because what Saya we are ingin seeing membahas right now, pembaruan and I tentang think it is Iran. confirmed as of Karena now, apa yang kita dengar that sekarang dan saya pikir sudah Ayatollah dikonfirmasi Khamenei saat ini has adalah died bahwa or was Ayatollah killed or Khamenei was telah murdered meninggal atau in dibunuh di Iran, Iran, in di Tehran, Teheran, in a dalam strike sebuah against serangan yang tampaknya apparently his ditujukan ke residence, kediamannya, which di also mana beberapa several of anggota his family keluarganya members were juga killed. tewas. Saya If melakukan we siaran langsung visualize sebelumnya hari ini bersama with Michael today with Rossi Michael Rossi dan and Chas Freeman yang the luar wonderful biasa. Chas Freeman. Saya sangat I merekomendasikan recommend untuk watching this menontonnya, very much karena kami because membahas dampak here we umum were yang discussing the akhir general ditimbulkan impact perang that ini, this war dan bagaimana persepsi will terhadap have Amerika and how Serikat this pasti overall bertini perception tuwul di of kawasan the maupun United secara States global. is certainly going to change also in the region and globally. But back then when we did this 3 hours Tapi ago, saat it itu, wasn't clear yet ketika that kami membahas ini 3 jam Khamenei yang was lalu, actually killed. But belum I think jelas apakah Khamenei recently benar-benar has tewas. Namun sekarang, media pemerintah Iran telah mengonfirmasinya. Ini adalah kutipan dari Press TV. Jika Anda mencoba mengakses Press TV saat ini di internet, Anda hanya akan mendapatkan pesan kesalahan. Internet di Iran masih sangat terganggu, tetapi di Twitter mereka menyebarkan potongan-potongan berita sampai pihak Iran sendiri benar-benar memberikan konfirmasi. Saya akan menyarankan untuk tidak langsung mempercayai berita yang baru muncul. Namun karena sekarang kita sudah memiliki konfirmasi, jelas bahwa dia telah tiada. Sekarang, tentu saja, ini sangat signifikan. Di satu sisi, ini adalah sesuatu yang sudah banyak orang perkirakan. Bagaimana Amerika Serikat akan melakukan serangan atau perang ini? Mereka akan mencoba melakukan serangan pemenggalan kepala. Or this war, they would try to go for a decapitation strike, and Donald Trump is already on record as having said. Dan Donald Trump sudah pernah menyatakan bahwa diplomasi akan jauh lebih mudah sekarang setelah Khamenei tiada. Saya akan membahas hal ini lebih lanjut sebentar lagi. Tetapi untuk saat ini, hal yang penting adalah bahwa dia adalah orang yang memegang kekuasaan terbesar di negara Iran, meskipun bukan satu-satunya kekuasaan. Iran adalah entitas politik yang kompleks, dengan struktur yang rumit, dan berbagai pusat kekuasaan, termasuk Garda Revolusi, militer reguler, dan Jurbakinan Froth. Kekuasaan member di tes empower memimpin pilih, ada pilotin pemerintahan, Perdana Menteri Presiden, dan bernepoisin desain mesrupos. Are still very much intact. So for now, what we see is that Mr. Said Abbas Arakchi. Jadi untuk saat ini, yang kita lihat adalah bahwa Tuan Syed Abbas Arakchi tampaknya masih hidup. Sebagai Menteri Luar Negeri, tampaknya Amerika Serikat telah menargetkan sayap militer dan keagamaan dari pemerintahan tersebut. Ayatollah Khamenei, tentu saja, adalah pemimpin agama di bawah siapa sebagian besar kekuasaan negara terpusat, yang memiliki wewenang untuk menunjuk banyak orang yang memimpin bagian-bagian penting dari negara dan militer. Namun sekali lagi, dia satu-satunya tokoh. Amerika Serikat tampaknya bertaruh bahwa pemerintahan Iran akan runtuh, dan struktur Iran sebagai entitas politik akan kolaps setelah dia tiada. Tas States were everything melihat dengan cara yang sulit bahwa hal itu terjadi. Jadi, seperti yang mereka pikirkan, sebagaimana Amerika Serikat tampaknya beranggapan bahwa jika Anda menyingkirkan Nicolas Maduro, Anda akan mengubah seluruh pemerintahan Venezuela. Jika Anda membunuh pemimpin Iran, maka Anda akan mengubah seluruh fungsi negara tersebut. Hal ini sangat diragukan. Tentu saja saat ini kita melihat bahwa Iran masih melakukan serangan balasan terhadap Israel dan pangkalan militer di wilayah tersebut. Berikut ini beberapa kutipan dari berita yang beredar di Twitter. Kadang-kadang sulit menilai apakah serangan-serangan ini benar-benar berasal dari perang yang sedang berlangsung atau dari perang 12 hari pada bulan Juni lalu. Ada juga video yang beredar yang menampilkan serangan lain terhadap target yang tidak terkait dengan serangan langsung saat ini. Namun, secara keseluruhan, perang sedang berlangsung dengan intens. Kedua belah pihak saling menyerang. Fakta bahwa Amerika Serikat berhasil membunuh Khamenei tentu saja juga menunjukkan bahwa sama seperti Israel tidak mampu mencegah serangan di wilayahnya sendiri,
Iran pun tidak mampu mencegah rudal dan serangan pembom mencapai pesisirnya, bahkan hingga ke pusat kekuasaan. Meskipun Tuan Khamenei dalam beberapa hari terakhir telah dengan sangat jelas menyatakan bahwa ia sudah menunjuk para penerusnya dan telah siap menghadapi kemungkinan ini. Saya harus mengatakan, saya percaya mereka membuat cukup banyak kesalahan di sini. Salah satunya tentu saja adalah keyakinan bahwa hal ini akan mengubah segalanya. Kedua, mereka, dalam arti tertentu, sedang memperbarui kepemimpinan Iran di tingkat negara, bukan? Sama seperti yang terjadi pada Hamas dan Hezbollah, para pemimpin muda kini mulai tampil ke depan. Hal yang sama persis akan terjadi juga di Iran. Generasi penjaga berikutnya kini sedang naik ke tampuk kekuasaan. Jadi, alih-alih orang-orang ini mundur dan pensiun dari kekuasaan, mereka kini digantikan secara brutal. Namun seperti dalam sistem politik yang matang, tingkat berikutnya hanya menunggu untuk naik ke puncak. Dan Donald Trump tentu saja membenarkan semua ini dengan obsesinya terhadap Iran, atau kebohongannya tentang Iran yang disebut-sebut berupaya memiliki senjata nuklir. Ironinya, dalam seluruh kasus ini, justru Ayatollah Khamenei yang menghalangi Iran untuk membuat bom. Fatwa Ayatollah Khamenei terhadap senjata nuklir sebenarnya menjadi salah satu alasan mengapa Iran tidak pernah benar-benar mengembangkan kemampuan tersebut. Meskipun mereka memiliki, atau pernah memiliki, atau mungkin masih memiliki, kapasitas untuk memperkaya uranium hingga tingkat yang dibutuhkan. Namun, pemimpin religius inilah yang mengatakan bahwa senjata-senjata tersebut tidak suci dan tidak boleh diproduksi. Jadi, dengan menyingkirkan orang ini dari sistem politik, saya cukup yakin bahwa Iran sekarang bahkan selangkah lebih dekat ke bom daripada sebelumnya. Jika memang pernah ada kebutuhan akan bukti bahwa Iran dari sudut pandangnya sendiri membutuhkan senjata nuklir untuk pertahanannya, maksud saya, serangan ini, serangan habis-habisan, yang kedua dalam waktu kurang dari setahun, seharusnya sudah lebih dari cukup sebagai bukti. Bukan berarti perang di bulan Juni, perang 12 hari itu, belum cukup membuktikan bahwa Iran berada di bawah ancaman yang sangat serius. Tapi sekarang, dengan kepemimpinan politik juga dipenggal, hal itu mungkin akan semakin menegaskan poin tersebut. Apakah fakta bahwa Amerika Serikat tidak membunuh presiden dan Tuan Arakci dan sebagainya? Meskipun saya tidak tahu apakah Tuan Arakci saat ini bahkan berada di Iran, sangat mungkin karena dia adalah Menteri Luar Negeri bahwa sedang di luar negeri, mungkin di Jenewa. Namun, fakta bahwa sisa kabinet, yakni bagian politik dan sipil, bukan bagian keagamaan maupun militer, tidak diserang, mungkin menunjukkan bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk melanjutkan diplomasi perangnya dengan Iran. Karena satu hal yang tampaknya cukup jelas adalah bahwa Amerika Serikat tampaknya tidak berniat benar-benar menurunkan pasukan ke Iran. Hal itu tampak sama sekali tidak mungkin. Duta Besar Chas Freeman juga mengatakan hal yang sama. Memang tidak ada kapasitas untuk melakukan itu. Jadi, kemungkinan besar yang dituju Amerika Serikat adalah semacam perubahan rezim secara kekerasan, menghancurkan kemampuan militer Iran. Donald Trump juga menyatakannya dalam pidatonya kemarin. Jika Anda belum melihatnya, sebaiknya Anda menontonnya juga. Itu berdurasi 8 menit. Menurut saya, isinya benar-benar tidak masuk akal, tapi dia menjabarkan tujuannya. Tentu saja salah satunya adalah perubahan rezim, bahkan lebih jauh lagi penghancuran rezim. Maksud saya, dia ingin Republik Islam Iran lenyap sebagai entitas politik. Namun untuk mencapai hal itu, yang dia butuhkan tentu saja adalah semacam transisi rezim. Dalam pikirannya, seperti yang dia bayangkan dalam video yang dia buat kemarin, dia ingin rakyat Iran, setelah pengeboman selesai, dan setelah Amerika Serikat mengatakan kami sudah selesai dengan apa yang kami lakukan, bangkit dan mengambil alih lembaga-lembaga pemerintahan, lalu pada dasarnya menyingkirkan Republik Islam Iran, dan, saya kira, membawa kembali Reza Pahlavi, putra mantan Shah, mengembalikan monarki, mengembalikan rezim boneka. Saya pikir itulah gagasan paling ideal tentang bagaimana seharusnya hal ini berjalan.
Dan saya kira sekarang mereka berniat mempertahankan beberapa bagian dari struktur kekuasaan Iran yang mereka yakini dapat memfasilitasi jenis transisi seperti itu. Menurut saya, ini sangat keliru. Saya tidak berpikir ini akan berhasil, tapi setidaknya untuk saat ini, tampaknya itulah strateginya. Selain itu, tentu saja mengancam orang-orang ini, membunuh Khamenei lalu mengatakan houtening yang preserve Eretz Timur dan kecuali mengikuti langkah stepko. Selinjuk versi Tomastring. This is also what happened in Venezuela. It was the same tactic to Itu adalah taktik yang sama. Menyerang pemimpin, benar-benar menyingkirkan Tuan Maduro sebagai unjuk kekuatan, dan kemudian mengancam Rodriguez serta semua orang lain yang masih tersisa di pemerintahan dengan mengatakan bahwa nasib seperti itu, atau bahkan yang lebih buruk, akan menimpa mereka jika mereka tidak tunduk pada kekuatan superior Amerika Serikat. Jadi, saya pikir yang mulai terlihat sekarang adalah bahwa AS ingin melakukan hal serupa terhadap Iran, bukan hanya dengan menyingkirkan Khamenei, tetapi dengan membunuhnya. Dan tampaknya hal ini telah berhasil. Saat ini kita membaca bahwa ada perayaan di jalan-jalan. Bahkan ada sebuah video pendek, sebuah pesta di Toronto, di mana orang-orang Iran berakhirnya Khamenei. Dan saya bisa percaya bahwa hal itu memang benar. And I can believe that this is very much true. I was not in Toronto, but in Vancouver. Saya tidak berada di Toronto, tetapi di Vancouver pada bulan Januari. Dan saya melihat sebuah demonstrasi yang cukup besar dengan banyak orang Iran yang memprotes Khamenei dan kepemimpinan Iran. Bahkan menyerukan hal ini. Mereka menyerukan pengeboman Iran. Orang Iran menyerukan pengeboman Iran. Dan orang-orang ini pasti cukup senang sekarang. Saya ingin menambahkan bagaimanapun bahwa hal ini bukan sesuatu yang seharusnya mengejutkan kita. Coba bayangkan suasana di jalan-jalan Amerika Serikat jika besok kita bangun dengan berita bahwa Donald Trump telah meninggal. Saya cukup yakin akan ada orang yang sangat merayakan hal itu. Maksud saya, perayaan berakhirnya masa kekuasaan seseorang bukanlah hal baru dan bukan sesuatu yang istimewa atau unik bagi Iran. And it's nothing special and unique to Iran. It is something that is Itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap negara. Ada orang yang mendukung pemerintah dan ada orang yang sangat menentangnya. Dan dengan pemimpin bergaya otoriter seperti ini, akan selalu ada pendukung yang sangat kuat dan penentang yang sangat keras. Akan ada perayaan di jalanan jika misalnya besok Macron tidak bangun. Akan ada perayaan di Prancis di kalangan tertentu. Di kalangan lain akan ada banyak kesedihan. Hal seperti ini bisa dirayu tempenis laut ni strength. Quite a lot of places around the world. So yes, the part of the Iranian government. Jadi ya, bagian dari masyarakat Iran yang sangat menentang kepemimpinan teokratis, mereka adalah orang-orang yang senang dengan hal ini. Dan orang-orang yang mendukung, yang berpihak padanya, mereka sedang berduka. Ada juga adegan-adegan seperti itu. Misalnya dalam unggahan lain, ada foto-foto, di mana ya? Sepertinya di sini ya. Al Jazeera juga melaporkan sebuah cuitan dari Press TV yang menunjukkan orang-orang di jalanan Teheran berduka atas kematian pembunuhan Khamenei. Ini Raja, ini first seperti Mzesat Haliptar. Of course, this is exactly what you would expect, right? You have both these sides within Iranian society. Dalam masyarakat Iran, kedua sisi ini memang ada. Jadi kenyataan bahwa ada orang yang merayakan atau ada yang berduka tidak benar-benar memberitahu kita apa yang sebenarnya terjadi di dalam negara Iran. Namun saya harus mengatakan bahwa secara keseluruhan, fakta bahwa Iran diserang di kalangan teman-teman saya yang sangat kritis terhadap kepemimpinan teokratis Iran tidak diterima dengan baik. Ini bukan sesuatu yang disukai atau dihargai oleh sebagian besar rakyat Iran. It's sympathetic dium. Dan bagian lari struktur politik Iran, terutama militer, nampaknya oleh tidak terlihat kalah sistem ini. Mereka terus melanjutkan sistem plan itu. They are continuing to mount this resistance and also within the diplomatic realm. Dan juga dalam ranah diplomatik, Iran tentu saja telah menyerukan pertemuan Dewan Keamanan dan dengan tegas mengecam tindakan yang diambil terhadapnya. Israel juga masih berada di bawah serangan. Namun kabarnya ada pembatasan informasi. Seperti dalam Perang 12 Hari, Israel telah mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga hanya jenis informasi tertentu yang dapat keluar. Dan tingkat kehancuran yang kini menimpa Israel tidak dapat disiarkan secara bebas
atau terbuka. Keadaannya tampak sangat mirip dengan yang terjadi pada bulan Juni lalu, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Juga karena Iran kini menyerang secara langsung, termasuk terhadap pangkalan-pangkalan AS di wilayah tersebut. The US bases in the region. So far, I haven't found news about. Sejauh ini, saya belum menemukan berita tentang prajurit pria atau wanita Amerika Serikat yang tewas di wilayah tersebut. Tetapi itu tidak serta-merta berarti apapun. Saat ini, situasi pemberitaan kabut perang sangat terasa, dan jumlah korban tidak dilaporkan secara terbuka oleh kedua belah pihak. Yang telah dilaporkan adalah bahwa kemarin di Iran, setidaknya satu sekolah menjadi sasaran tembakan dari pihak Israel, dan lebih dari 50 siswa, sebagian besar perempuan, dilaporkan tewas serangan tersebut. Kemungkinan bahkan lebih banyak. Salah satu diplomat Iran menyebutkan bahwa sudah ada beberapa ratus warga sipil Iran yang tewas. Dan hal ini juga bukan hal yang mengejutkan, karena kita tahu bahwa aliansi Barat, Israel, dan Amerika Serikat melaksanakan perang ini seperti mereka selalu melaksanakan perang, dengan mengabaikan nyawa warga sipil, bukan? Bahkan dengan niat untuk membunuh warga sipil guna menekan pihak lawan agar memenuhi tuntutan mereka. Kita telah melihat bagaimana Israel melancarkan perangnya di Gaza, genosida di Gaza, di mana teror dan pembunuhan massal terhadap warga sipil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan rencana. Dan tentu saja, mereka melakukan semua kematian dan kehancuran ini sambil menyalahkan kekuatan militer pihak lawan atas setiap kematian yang sebenarnya mereka sendiri timbulkan pada penduduk sipil. Seluruh kisah tentang Hamas yang bersembunyi di terowongan, Hamas yang bersembunyi di setiap sekolah, dan karena itu Israel harus mengebom mereka, tentu saja merupakan bagian dari hal ini. Narasi yang sama berlanjut langsung ke perang ini, di mana sekarang Amerika Serikat juga mengadopsi retorika tersebut, bahwa kematian itu berada di tangan rezim Iran, sebagaimana mereka menyebutnya. Ini adalah momen yang sangat suram dan cukup tragis. Namun sekali lagi, kematian Ayatollah Khamenei, menurut pandangan saya, tidak akan mengakhiri perang, sama sekali tidak. Jika ada dampaknya, hal itu justru akan membuat generasi muda tampil ke depan. Dan jika mereka terbunuh, maka barisan berikutnya dan barisan setelahnya lagi kemungkinan besar akan muncul. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah Amerika Serikat dapat mengelola situasi ini? Mereka memiliki banyak aset di kawasan tersebut, tetapi semuanya tetap terbatas. Pertanyaannya adalah, apakah dengan kapasitas misil yang dimilikinya, negara itu benar-benar dapat menghancurkan kemampuan misil Iran dan memicu krisis atau gejolak politik semacam ini, semacam longsoran politik, yang kemudian akan menyapu bahkan bagian lain dari kepemimpinan politik. Apakah hal itu dapat dicapai atau tidak adalah isu yang sebenarnya. Dalam diskusi saya dengan Chas Freeman, ia sangat meragukan hal itu, karena sejauh ini, perang udara murni, kampanye pengeboman murni, baik dengan misil maupun pesawat, terhadap negara lain, negara musuh, tidak memiliki rekam jejak yang menunjukkan keberhasilan dalam mengganti rezim. Ini akan menjadi salah satu dari sangat sedikit kasus pertama di mana hal itu berhasil tanpa pasukan darat. Itu tidak berhasil dalam Perang Dunia Kedua. Itu juga tidak berhasil dalam Perang Vietnam. Itu tidak berhasil bahkan tidak berhasil di Gaza. Maksud saya, Hamas masih ada di Gaza. Itu juga tidak berhasil di Yaman. Houthi masih sangat berkuasa di wilayah mereka di Yaman. Jadi jika hal ini sekarang berhasil dengan Iran, itu akan menjadi kejutan besar. Pertanyaannya lagi adalah, seberapa besar kemampuan militer Iran yang sebenarnya bisa dilemahkan oleh Amerika Serikat dengan cara ini? Dan seberapa besar basis industri militernya yang bisa dilemahkan AS sebelum mereka mulai kehabisan sumber daya sendiri? Sesuatu yang juga disoroti oleh Duta Besar Chas Freeman adalah bahwa kemampuan AS untuk mengisi kembali persediaannya saat ini sangat terhambat. Dan perang ini hanya akan menyebabkan penipisan lebih lanjut terhadap persediaan militer AS. Rudal-rudal ini harganya terlalu mahal.
of missiles which are way too expensive, and I've had several guests on my show in the past. Dan saya telah mengundang beberapa tamu di acara saya di masa lalu yang terus mengatakan bahwa Amerika Serikat saat ini sedang terjebak dalam kesulitan karena sistem kapitalis selama 30 tahun terakhir telah menyebabkan inflasi total, sebuah inflasi menyeluruh terhadap harga persenjataan Amerika Serikat. Dengan ini, tentu saja kompleks industri militer menghasilkan banyak uang. Namun di sisi lain, mereka justru memproduksi semakin sedikit senjata, yang untuk sekali ini sebenarnya merupakan hal baik, bahwa bentuk korupsi kleptokratis dari kapitalisme tanpa batas ini kini menyebabkan masalah produksi, terutama jika dibandingkan dengan bagaimana sistem Rusia atau Tiongkok misalnya, dapat menghasilkan kapasitas militer dengan cepat. Namun, tentu saja, Amerika Serikat masih dapat memproduksi hal-hal tersebut. Hanya saja tidak secepat laju tembakan yang saat ini diarahkan ke Iran. Pertanyaannya adalah, apakah Iran dapat terus memproduksi persenjataannya? Dan apakah mereka dapat menggunakan apa yang mereka miliki dalam persediaan? Apa yang telah mereka timbun dalam perang kelelahan ini melawan AS dan Israel? Jika, dalam 3 hingga 5 hari ke depan, pemerintah Iran dan struktur kekuasaannya goyah seperti yang tampaknya direncanakan oleh AS, maka AS dan Israel pada dasarnya menang. Namun jika tidak, jika perang ini berlanjut ke minggu kedua, minggu ketiga, atau bahkan bulan berikutnya, maka seiring berjalannya waktu, kemungkinan besar seluruh dinamika, keberuntungan perang, justru akan beralih ke pihak Iran ketika AS menguras seluruh persenjataannya di Timur Tengah. Lalu apa yang akan terjadi ketika laju tembakan dari pihak Amerika Serikat harus berkurang? Karena hal itu akan menjadi tebakan siapapun. Misalnya, apa yang akan dilakukan negara-negara Teluk yang kini diserang oleh Iran? Atau pangkalan-pangkalan AS di negara-negara Teluk yang diserang oleh Iran. Saya pikir Iran memang telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak menembaki negara-negara Teluk itu sendiri, melainkan pangkalan-pangkalan AS, instalasi militer, yang juga cukup jelas. Maksud saya, apa yang akan dilakukan negara-negara ini setelah semua ini berakhir, dan mereka menyadari, seperti yang pasti sudah mereka sadari sekarang, bahwa aset militer Amerika Serikat merupakan ancaman yang lebih besar bagi keamanan internal mereka daripada sebuah bantuan. Dan izinkan saya menunjukkan satu hal yang cukup menarik, sebuah video yang juga saya tampilkan di siaran langsung sebelumnya, dari serangan terhadap pangkalan militer AS di, saya rasa ini di Bahrain. Mari saya lihat apakah bisa menemukannya di sini. Serangan rudal Iran terhadap Qatar. Jadi ini adalah serangan terhadap Qatar, dan Anda bisa melihat sebuah instalasi militer AS, tampaknya sebuah stasiun radar. Saya akan memutarnya sekali lagi dengan suara agar Anda bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang. Meskipun Anda tidak memahaminya, cukup dengarkan sampai akhir video, apa yang bisa Anda dengar di sana. Ini adalah orang-orang di Qatar, baik warga Qatar maupun para pekerja, siapapun yang merekam ini, yang bersorak ketika drone Iran itu benar-benar mengenai instalasi radar milik AS. Jadi ini pada dasarnya kebalikannya. Ini persis seperti yang pikir Amerika Serikat yakini akan dilakukan oleh orang Iran begitu rudal mereka menghantam instalasi militer Iran, bahwa orang Iran akan berkata, "Hore, akhirnya Amerika Serikat mengebom militer kami. Akhirnya kami bisa mendapatkan kebebasan." Maksud saya, ini benar-benar kebalikannya. Orang-orang Qatar atau seseorang di Qatar bersorak atas kehancuran fasilitas AS di sana. Ini sungguh menarik bagi saya. Dutwasir, Chas Freeman, Juhapinawid Bateskisnan Duvid Tharat di Qatar Maid dan menakitalik orang tetap sekali avdugong Amerika Serikat. Iswering dupingor solvo, ingas. They don't support the genocide in Gaza. On the contrary, just like in Egypt, people are very much against. Sebaliknya, seperti halnya di Mesir,
rakyat sangat menentang apa yang dilakukan Israel dan kekerasan yang mereka lakukan. Namun tentu saja, para pemimpin di tempat-tempat tersebut sangat patuh dan bekerja sama dengan pemerintah AS. Apakah hal itu akan terus berlanjut? Sekarang setelah jelas bahwa situasi ini membuat negara mereka semakin menjadi sasaran, terutama jika perang ini berakhir atau berhenti tanpa hasil yang jelas. Saya benar-benar bertanya-tanya, apakah hal ini tidak akan mengarah pada peninjauan ulang sepenuhnya tentang apakah perjanjian sewa dan pangkalan tersebut sebaiknya diperbarui. Tentu saja, jika Amerika Serikat akhirnya meraih kemenangan besar dan Donald Trump minggu depan berparad di Teheran, meraih maling kepada Twitter ingin praise der brab as word. It's stemvikwer through berbeda. US flags at him, well, then that will be a different story. But if that doesn't happen, if the assessment that Tapi, jika itu tidak terjadi, jika penilaian bahwa Iran secara internal menginginkan perubahan rezim, dan bahwa AS hanya menjadi tangan yang membantu dalam melaksanakan revolusi Iran yang baru, jika penilaian itu salah, yang saya yakini memang salah, saya tidak bisa melihat hal itu akan terjadi. Saya mungkin salah, tapi kita akan lihat. Jika penilaian Amerika Serikat ini keliru, maka setiap minggu perang ini berlanjut, keseimbangan kekuatan, menurut pandangan saya, akan bergeser ke arah Iran. Jadi sebenarnya, Ali Ayatollah Khamenei sudah meninggal. Republik Islam, Iran saat ini masih sangat hidup. Orang-orang Amerika bertaruh bahwa mereka bisa membunuh Republik Islam dan menggantinya, mungkin dengan monarki lama. Itu tampaknya masih menjadi tujuan mereka saat ini. Mungkin sekarang Amerika Serikat sedang menggunakan koneksi yang masih dimilikinya dengan para diplomat Iran untuk mengancam mereka. Mungkin untuk mengancam atau bahkan membunuh presiden. Mungkin juga para pemimpin lain di kabinet, bahkan mungkin anggota parlemen Iran yang terpilih. Mengancam tingkat berikutnya dan mencoba memaksa mereka agar patuh. Dan jika mereka tidak mematuhi, mungkin akan membunuh lebih banyak lagi dari mereka. Satu hal yang kini telah dibuktikan oleh AS adalah bahwa mereka bisa melakukan itu. Selamat, Amerika Serikat. Kalian mampu, kapanpun kalian mau, membunuh pemimpin manapun di dunia. Kalian sudah mencobanya. Nah, itu pertanyaan lain, tentu saja. Mereka mencoba melakukan hal yang sama terhadap Vladimir Putin. Mereka mencoba menyerang kediaman pribadinya, tetapi tampaknya mereka gagal di sana. Tampaknya Rusia mampu menembak jatuh proyektil yang masuk di wilayahnya sendiri. Iran jelasnya tidak mampu melakukan hal ini. Mereka tidak bisa menyembunyikan para pemimpinnya di bunker yang cukup dalam untuk aman dari bom yang dimiliki Amerika Serikat. Teman-teman saya di Tiongkok, omong-omong, mengatakan bahwa Tiongkok mengamati hal ini dengan sangat cermat. Dan media Tiongkok hanya menampilkan api jersey di thwarted baik di Nili. Tidak ada baik atau buruk. Laporan tetapi. Good or bad on it, more of a matter of fact, and that what they're learning is that, well, dan yang mereka pelajari adalah bahwa, ya, yang dibutuhkan di zaman sekarang ini tentu saja adalah ekonomi yang kuat dan kemampuan militer untuk mempertahankan diri dari jenis agresi seperti ini, serta menembak jatuh proyektil-proyektil tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Iran, dan omong-omong juga sesuatu yang masih dipertanyakan bagi Israel, seberapa besar mereka benar-benar memilikinya. Sekarang, fakta bahwa pemimpin tertinggi Iran telah terbunuh tentu akan membuat para pemimpin Iran lainnya memikirkan bagaimana cara membalas. Jadi Benjamin Netanyahu seharusnya berada di tempat yang sangat aman atau jauh dari Israel. Ada beberapa rumor bahwa dia mungkin bahkan telah meninggalkan negara itu atau meninggal. Saya tidak percaya itu benar. Maksud saya, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi seorang pemimpin untuk mundur pada saat seperti ini. Tapi sebaiknya, dia berada di lokasi yang sangat aman, karena saat ini kemungkinan besar, target terbesar ada di kepalanya dari pihak Iran. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka coba lakukan sejauh ini, bukan? Iran, bahkan selama perang 12 hari, sangat berhati-hati dalam serangan mereka untuk mengirim sinyal yang jelas kepada Israel. Tapi sekarang jelas bahwa ini adalah perang eksistensial bagi Iran, tentang bagaimana mereka bisa bertahan hidup.
Jadi, seperti yang saya katakan kemarin, perhitungannya sekarang haruslah bagaimana menyerang balik Amerika Serikat dan Israel tanpa memancing serangan nuklir. Namun, apapun yang kurang dari itu, termasuk kemungkinan menargetkan langsung kepemimpinan politik Israel, kemungkinan besar sedang dipertimbangkan. Is most likely on the cards, so Israel will also be in a very difficult. Jadi Israel juga akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Kami sebelumnya membahas di siaran bersama Jess Freeman, apakah ini mungkin berarti Iran kini memiliki insentif untuk mencoba membunuh Donald Trump. Maksud saya, ada rumor, semacam klaim yang konyol, bahwa orang Iran pernah mencoba membunuh Tuan Trump di masa lalu ketika ia mencalonkan diri sebagai presiden. Saya rasa itu sama sekali tidak benar. Itu sangat jelas merupakan rumor yang dibuat-buat. Namun sekarang, setelah Ayatollah Khamenei terbunuh, saya pikir Iran memiliki insentif yang serius untuk mencoba membunuh Donald Trump. Karena jika mereka bisa melakukannya, atau bahkan hanya mencoba melakukannya, mereka akan mengirimkan sinyal yang sangat kuat kepada Amerika Serikat bahwa ini bukan situasi di mana kekebalan hukum berlaku. Masalah terbesar tentu saja yang dihadapi Iran adalah jika mereka tidak dapat membalas terhadap AS dan Israel dengan cara yang benar-benar menyakiti kedua pihak itu, maka orang-orang yang memerintahkan serangan ini akan memahami satu hal. Jika mereka menekan tombol, orang lain yang mati dan mereka tetap hidup. Mereka tetap hidup. Mereka akan sarapan keesokan paginya, pergi ke kantor, dan semuanya akan berjalan normal. Jadi, impunitas. Impunitas tentu saja akan mengarah pada hal yang persis seperti yang dilakukan Israel di Gaza. Itu mengarah pada genosida. Itu mengarah pada pembunuhan massal. Jadi, Iran pasti sedang menghitung sekarang bagaimana cara menanggapi serangan terbesar terhadap sistem politik mereka ini, termasuk terhadap sistem politik pihak lain. Jika konflik memanas pada tingkat yang lebih rendah, seperti yang terjadi pada bulan Juni lalu, maka kedua rezim ini akan berusaha untuk tidak saling menembak secara langsung. Karena sekali lagi, jika kamu melewati ambang batas itu, jika kamu melewati garis merah itu, jika kamu membunuh para pemimpin pihak lain, maka kamu tidak seharusnya terkejut jika pihak yang tersisa akan mencoba membunuh para pemimpinmu. Biasanya, kepemimpinan di kedua negara atau di kedua pihak yang berperang akan berusaha menghindari hal ini, kecuali mereka yakin pihak lain tidak lagi mampu membunuh mereka. Bukan? Begitu kamu merasa memiliki keunggulan sedemikian rupa, sehingga pihak lain tidak dapat menjangkau kamu secara fisik, maka kamu akan mengejar mereka. Kamu akan mencoba membunuh para pemimpin mereka. Jadi, Amerika Serikat tampaknya cukup yakin bahwa mereka dapat menimbul apapun terhadap Iran. Kerugian yang dialami para prajurit di wilayah tersebut. Donald Trump menjelaskan hal ini dengan jelas dalam pidatonya. Kamu tahu, orang-orang mungkin akan mati. Prajurit pria dan wanita Amerika Serikat mungkin akan mati. Tapi begitulah yang terjadi dalam perang. Itulah yang benar-benar dia katakan. Jadi dia secara terang-terangan mengatakan bahwa dia bersedia agar para prajurit Amerika Serikat mati. Dan dia menganggap hal itu sebagai hasil yang mungkin terjadi. Namun, dia jelas percaya bahwa dirinya sendiri akan selamat. Bahwa Iran tidak akan mampu membalas terhadap dirinya, keluarganya, atau lingkaran terdekatnya dalam bentuk apapun yang akan membuatnya berpikir dua kali tentang tindakannya itu, bukan? Hal yang sama juga berlaku bagi pihak Israel. Saya pikir mereka yakin bahwa para pemimpin mereka, bahwa Netanyahu, bahwa orang-orang yang memerintahkan dan merencanakan perang agresi ilegal terhadap Iran ini akan tetap aman. Jadi, apakah ini akan benar-benar terjadi atau tidak? Kita akan lihat nanti. Saya hanya ingin menekankan lagi mengenai insentif yang dimiliki Iran. Dan ini bukan berarti saya membenarkannya. Saya hanya mengatakan bahwa insentif Iran sekarang adalah untuk membalas terhadap kepemimpinan politik di AS dan di Israel. Jadi ini merupakan eskalasi yang sangat-sangat besar dan juga merupakan pertaruhan besar di pihak Amerika Serikat, terutama bagi Donald Trump, bahwa langkah ini akan berhasil. Kita tidak tahu. Maksud saya, kabut perang saat ini sangat tebal.
Sangat mungkin bahwa Iran sedang dalam kekacauan total dan mungkin akan hancur dalam beberapa hari. Itu mungkin saja. Tapi sejujurnya saya tidak berpikir demikian. Saya tidak berpikir semuanya akan semudah itu, atau bahwa menghadapi Iran akan semudah bagi Israel ketika berurusan dengan Hezbollah, dengan pembunuhan Tuan Nasrallah, dan kemudian pada dasarnya memaksa Lebanon, Mexmez Bolith, Timothy Menethumos S. Wund Oningmore Frower. Stopping shooting at Israel while Israel continues shooting at them. But this is also, again, this is one thing that everybody. Namun, ini juga sekali lagi adalah hal yang kini dipahami semua orang di kawasan. Jika Iran setuju untuk berhenti menembak proyektil, berhenti menembak ke arah AS dan Israel, maka Israel tetap akan terus menembaki mereka. Hal itu sangat jelas, karena memang itulah yang mereka lakukan. Itulah yang mereka lakukan di Gaza. Gencatan senjata hanyalah gencatan senjata di pihak Hamas, bukan? Israel masih terus membunuh, hampir setiap hari, orang-orang di Gaza melalui serangan mereka. Karena mereka belum selesai dengan proyek pembersihan etnis mereka. Mereka terus membunuh orang di Lebanon sesuka hati, lagi-lagi karena di sana pun mereka belum selesai dengan penghapusan terhadap warga Lebanon sesuai keinginan mereka. Hal yang sama terjadi di Suriah, dan hal yang sama akan menimpa Iran. Going to befall on Iran. So it is clear that from the strategic incentive, Iran. Jadi jelas bahwa dari sudut pandang strategis, Iran kini sepenuhnya terdorong di semua tingkat pemerintahan untuk melanjutkan perang ini dan mengubahnya menjadi perang udara dan rudal yang melelahkan terhadap pihak lain sampai mereka terpaksa menghentikan semuanya untuk selamanya. Ini adalah situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Ini adalah hasil yang mengerikan dan merupakan kejahatan yang mengerikan. Inilah salah satu alasan mengapa Piagam PBB melarang segala bentuk perang dan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Sekali lagi, sungguh mencengangkan bagi saya bahwa pihak Eropa mendukung hal ini. Bahwa kita melihat gambar-gambar dari Eropa yang menunjukkan para pemimpin benar-benar mengatakan, saya tidak tahu apakah saya memilikinya di sini. Tidak. Tetapi pihak Eropa sudah mengatakan bahwa mereka mengecam serangan Iran terhadap kawasan Timur Tengah. Attacks on the Middle Eastern region. This is utterly ridiculous, of course. But what ini benar-benar konyol, tentu saja. Tapi apa lagi yang bisa kita harapkan dari orang Eropa? Mereka sudah jadi bahan lelukon saat ini. Kami sudah bilang begitu di siaran langsung sebelumnya. Mereka hanyalah satelit Amerika Serikat. Maksud saya, tidak ada kebijakan luar negeri Eropa yang independen. Meskipun begitu, saya harus mengatakan, dan saya hanya ingin menekankan hal ini, karena saya orang Swiss, dan ini salah satu dari sedikit momen di mana saya benar-benar bersyukur karenanya. Swiss, Kementerian Luar Negeri kami, mengeluarkan pernyataan. Saya punya salinannya di sini dalam bahasa Jerman, yang menyatakan bahwa Swiss sangat prihatin terhadap serangan hari ini oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Mereka bahkan mengatakan bahwa Swiss menuntut kepatuhan tanpa hambatan terhadap hukum internasional. Normai sikam sesikufurtan bamens, enemnim kemij in international. Ini my forward full. International law. This surprised me. Switzerland is one of the foreign ministry put this out. Swiss, sebenarnya Kementerian Luar Negeri yang mengeluarkan pernyataan ini mengatakan bahwa mereka sangat khawatir dengan serangan yang terjadi hari ini. Mereka menggunakan kata serangan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sementara itu, Uni Eropa, negara-negara Eropa lainnya, dan tentu saja Inggris, pada dasarnya membenarkan apa yang terjadi dan mengecam Iran karena dianggap sebagai rezim yang brutal, dan seterusnya. Namun, ini hanyalah salah satu dari momen di mana negara-negara Eropa membuat diri mereka benar-benar tidak bisa diandalkan. Solusi untuk konflik ini sekarang jelas tidak akan melalui Eropa. Sekali lagi, itu akan melalui jalur militer. Saya tidak berharap perang ini akan berlangsung selama 12 hari. Expect this war to last for only 12 days, as long as the Iranian political structure. Selama struktur politik Iran tidak runtuh seperti yang diperkirakan oleh Amerika Serikat. Jika tidak runtuh, maka perang ini kemungkinan akan berlangsung cukup lama. Iran telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka sedang bersiap untuk itu. Strateginya adalah untuk melemahkan Amerika Serikat.
melemahkan sekutunya. Fakta bahwa belum ada serangan terhadap Arab Saudi juga tampaknya menunjukkan bahwa Iran sedang menghitung langkah politiknya dalam menghadapi seluruh kawasan, dan bahwa respons Iran saat ini sekali lagi merupakan langkah yang diperhitungkan. Kemungkinan bertujuan untuk memecah aliansi regional yang dimiliki Amerika Serikat dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Selat Hormuz dilaporkan kini ditutup oleh Iran. Hal ini akan berdampak sangat besar pada perdagangan global. Apakah mereka dapat mempertahankan penutupan ini? Atau apakah Amerika Serikat benar-benar akan mencoba memaksa mereka untuk menghentikannya dan membuka kembali perdagangan? Masih menjadi tebakan siapapun. Iran mungkin akan mencoba menenggelamkan beberapa kapal di selat dan membuat pihak lain tidak dapat melintas. Itu mungkin menjadi strategi mereka. Saya tidak tahu pasti tentang hal ini. Tetapi tampaknya Iran masih mengambil pendekatan yang diperhitungkan terhadap selat, terhadap serangan ini. Dan kita mungkin juga harus mengharapkan respons yang diperhitungkan terhadap pembunuhan Ayatollah Khamenei. Tuan Netanyahu, sekali lagi, jika dia tidak khawatir tentang hal ini, itu mungkin justru akan meningkatkan kemungkinan adanya upaya terhadap nyawanya yang benar-benar berhasil. Karena sejauh ini, sekali lagi, dan saya tidak membenarkan hal itu. Saya tidak membenarkan pembunuhan apapun yang sedang terjadi. Saya tidak mengatakan bahwa hal itu baik. Saya hanya berusaha menjelaskan seperti apa perhitungan militer dan strategis di Iran saat ini. Bagaimana mereka mungkin berupaya untuk kembali menguasai eskalasi dan merebut kembali posisi unggul dalam perang panjang ini. Ngomong-ngomong, untuk menegaskan hal itu, Iran pernah berperang selama 8 tahun pada selimi 1980-an melawan Irak. Iran bukanlah pihak yang asing terhadap logika perang berkepanjangan. Negara itu telah berada di bawah sanksi selama beberapa dekade dan sangat memahami bagaimana sebuah masyarakat berfungsi atau tidak berfungsi selama masa tekanan yang meningkat seperti ini. Dan saya rasa itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekarang. Akan ada pembaruan lain dalam beberapa jam ke depan bersama Stas Karpivnik mengenai pandangan Rusia dari dalam Rusia dan kemungkinan keterlibatan dalam keseluruhan urusan ini. Nantikan itu dan terima kasih atas perhatian Anda. Stay tuned for that and I thank you for your attention.